Safira dari kelas 8E. Jadi saya dan teman-teman saya hari ini berkesempatan untuk menjelaskan tentang teks eksposisi. Nah, kalian udah tahu atau udah pernah dengar gak sih apa itu teks eksposisi? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, simak video berikut ya sampai habis. Terima kasih. Halo semuanya. Halo Kak. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Aku Kak, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Oke, benar ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Ada yang bisa menjelaskan nggak sih apa itu teks eksposisi? Aku Kak. Teks eksposisi adalah teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau teks yang mengandung sejumlah pengetahuan dan informasi secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Oke, udah benar ya jawaban Rangga yang tadi. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang pola-pola pengembangan, struktur, kaidah-kaidah, dan cara penyajian teks eksposisi. Di antara kalian ada nggak sih yang bisa menjelaskan tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi? Yang bisa angkat tangannya dong. Aku Kak. Pola pengembangan teks eksposisi yang saya ketahui, pola umum khusus dan khusus umum. Oke, jawaban Sofi tadi udah benar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Aku Kak. Pola pengembangan juga ada pola ilustrasi dan pola perbandingan. Ya benar ya, sudah tepat jawaban Wahida dan Sofi tadi. Jadi pola-pola pengembangan teks eksposisi ada 4, yaitu pola khusus umum, pola umum khusus, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi struktur. Ya, karena waktu kita udah habis, kita lanjutin materi kita di pertemuan berikutnya ya. Wahyu, Sofi, aku kan kemarin nggak sekolah, boleh nggak jelasin tentang pola pengembangan? Aku soalnya belum paham. Boleh kok, aku jelasin ya. Yang pertama itu ada pola umum khusus, di mana pola umum khusus itu adalah paragraf yang ide pokoknya itu ada pada paragraf awal. Yang kedua itu ada pola khusus umum, di mana hal-hal yang bersifat khusus dan diikuti oleh uraian-uraian yang bersifat umum. Nah, aku juga ada jelasin dua. Yang pertama ada pola ilustrasi, di mana pola ilustrasi ini bersifat umum, yaitu berisi ilustrasi yang konkret. Terakhir itu ada pola perbandingan. Pola perbandingan itu yaitu bertujuan untuk meyakinkan pendapat. Oh gitu ya, makasih, aku sekarang lebih paham. Ada nama aku Fian. Aku Anya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah pengenalan isu masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kedua yaitu rangkaian argumen. Jadi rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang ditemukan sebelumnya. Nah, selain tesis dan rangkaian argumen, ada satu lagi struktur teks eksposisi, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini bertujuan untuk perumusan kembali secara singkat. Sekian menjelaskan struktur teks eksposisi. Terima kasih. Aku Vina. Hai, perkenalkan aku Widya Putri. Di sini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah teks eksposisi. Jadi, kaidah-kaidah teks eksposisi yang aku ketahui, yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, itu ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, misalnya kata sebab, karena, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga ada kata kerja mental atau mental verbal. Yang keempat ada penggunaan kata-kata perujukan seperti merujuk pada pendapat, berdasarkan data, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada penggunaan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, dan lain-lain. Nah, jadi itu kaidah-kaidah teks eksposisi yang bisa kita jelaskan.
Halo semuanya, aku Rangga. Aku akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, memilih data yang sesuai. Yang keempat, kerangka karangan. Yang kelima, simpulan. Dan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan yang bertujuan untuk membuat teks lebih baik. Jadi itulah langkah-langkah membuat eksposisi. Terima kasih. Nah, tadi kalian udah lihat kan video dari kita. Mungkin sekian dulu dari kami materi yang bisa kami jelaskan kali ini. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang mengenakan dalam video yang kita buat. Kami mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Itu yang tadi. Di sini kita semuanya perkenalkan.